Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita masuk tasrif ya. Bab yang keberapa sekarang, Pak? Yang terakhir ya. Bab yang keempat sudah selesai. Bab yang kelima juga ada, Pak ya. Yang fa'ila yaf'alu deh. Sudah ya. Berarti sekarang yang terakhir al-babus sadis. Bab yang keenam. Ya, jadi intinya untuk sulasi mujarrad 3 huruf asli itu ada 6 bab. Ya, Pak ya. Yang pertama fa'ala, yang di fathah ain fi'ilnya ada 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu. Kemudian yang di kasrah ain fi'ilnya fa'ila, itu ada 2 bab ya. Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang terakhir sekarang bab fa'ula, yang di dhamma ain fi'ilnya fa'ula. Itu cuma ada 1, yaitu apa? Yaf'ulu. Nah, untuk bab fa'ula yaf'ulu, karena dia termasuk ya bab yang terakhir, dan biasanya pada bab fa'ula yaf'ulu ini rata-rata ya kan, fi'ilnya lazim. Ya, fi'ilnya lazim. Artinya tidak butuh objek. Makanya di sini tidak ada isim apa ini? Isim alatnya. Ya, dikosongkan itu. Isim alatnya nggak ada ya. Karena kebanyakan dia fi'ilnya lazim yang tidak butuh objek atau bukan muta'addi. Maf'ulnya juga nggak ada ya. Ya, maf'ulnya juga di sini dihilangkan. Karena memang nggak butuh objek ya kan. Tapi ini kita tasrif munculkan nggak apa-apa ya. Untuk ini aja. Untuk membiasakan saja ya. Biar enak, masa hilang isim maf'ulnya ya. Ya. Ketika kita tasrif, kita munculkan enggak apa-apa. Contohnya di sini kan hasuna jadi mahsunun gitu ya. Baik, karena dia bab fa'ula yaf'ulu, fi'il mudhari'nya di dhammah yaf'ulu, maka otomatis fi'il amrnya apa? Uf'ul. Ya, mengikuti fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'nya. Berarti uf'ul la taf'ul. Nah, untuk ini ya, untuk isim fa'ilnya ini hampir rata-rata di bab ini tidak mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Rata-rata menggunakan apa? Sifat musyabbahah atau siyagul mubalaghah. Anda lihat di situ. Ya. Enggak ada yang pakai fa'ilun, Pak ya. Nah. Baik, silakan antum tasrif. Ya. Nah, maaf apa itu? Maf'alun ya. Kita masukkan contohnya di situ. Hasuna dulu ya.
Silakan. Hasuna yahsunu. Hasanun, ingat ya kan? Isim fa'ilnya dia pakai hasanun, fa'alun wazannya. Ya, hasan, hasanun, bukan hasinun ya. Berarti dia seperti syiagul mubalaghah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ikut wazan fa'alun. Ya, ikut wazan fa'alun. Masih ingat ya? Antum melihat di pembahasan siyagul mubalaghah, wazan-wazannya atau sifat musyabbahah, sifat musyabbahah. Hasanun. Kemarin Anda tambahkan ya. Ada nggak ya di situ? Kemarin tambahannya ada nggak? Anda tambahkan nggak kemarin di sifat musyabbahah? Ada sebenarnya ya. Ada, cuman kemarin nggak ketulis kayaknya. Nggak ketulis. Di sifat musyabbahah ya ada wazan fa'alun. Cuman karena mereka kemarin waktu itu kita nggak mau ada tambahan ya, biar mencukupkan yang ada di sini aja. Sebenarnya ada di sana fa'alun. Dia sifat musyabbahah bisa atau siyagul mubalaghah. Hasanun. Yang lebih cocok sifat musyabbahah aja ya. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Artinya dia maknanya seperti isim fa'il, cuman dia wazannya agak beda. Tidak mengikuti wazan fa'ilun. Ya, tidak ikut wazan fa'ilun. Itu diantaranya hasanun. Baik. Hasuna yahsunu, husnan, hasanun. Mahsunun, uhsun, la tahsun, mahsanun. Kenapa ikut wazan maf'alun? Isim zaman, isim makannya, bukan maf'ilun. Kenapa ya kawan? Ayo. Kenapa ikut wazan maf'alun bukan maf'ilun? Ayo. Kenapa ya kawan? Karena dia bukan apa? Bukan mu'tal, bukan misal ya. Dan kemudian dia fi'il mudhari'nya bukan ikut wazan yaf'ilu. Makanya selain fi'il yang mudhari'nya yaf'ilu, kemudian dia bukan mu'tal yang misal ya, yang fi'ilnya berbau huruf illat, maka ikut wazan maf'alun. Masih ingat ya? Kecuali yang fi'il yang mudhari'nya ikut wazan yaf'ilu, nanti pasti isim zaman, isim makanya ikut wazan maf'ilun, ngikutin kan? Atau yang misal yang fi'ilnya berupa huruf ilat, kayak wa'ada, jadi apa? Mau'idun, maf'ilun. Ingat ya? Nah, selain itu maka ikut wazan maf'alun. Ingat ya kawan ya? Itu. Maka di sini kan yaf'ulu fi'il mudhari'nya. Makanya dia isim zaman, isim makannya maf'alun, bukan maf'ilun ya. Nah ini. Jadi ingat ya, untuk isim fa'ilnya menggunakan sifat musyabbahah, bukan fa'ilun. Nanti memang ada yang ikut wazan fa'ilun, ada sebagian ya, tapi hampir rata-rata dia pakai apa? Sifat musyabbahah.
Berarti ikhwan, untuk bab ini agak unik ya. Bukan hanya masdarnya yang sifatnya samai, tapi isim fa'ilnya pun samai. Sama itu apa? Ya kita nggak ada wazan khusus gitu loh. Nggak harus ikut wazan fa'ilun kayak biasanya itu enggak. Kita harus cari ini sifat musyabbahanya apa gitu. Samai harus mengikuti kata orang Arab. Kayak kaburo itu apa sih? Artinya besar kan? Itu apa isim fa'ilnya? Pakai sifat musyabbah. Kabirun, bukan kabirun, bukan ya? Tapi kabirun, soghuro. Isim fa'ilnya apa? Soghirun. Agak beda ya kan ya? Jadi dia seperti sifat musyabbah, ikut wazan fa'ilun. Kan beberapa sifat musyabbah diantaranya ikut wazan fa'ilun, ikut wazan fa'lun, ikut wazan fa'alun diantaranya. Baik. Lanjut ya kan, masukkan contohnya najusa. Apa masdarnya? Asalnya apa? Najasatan. Najasah. Kemudian isim fa'ilnya apa Pak? Isim fa'ilnya apa Pak? Ada yang tahu? Ini masdarnya ya, najasah. Najasatan. Isim fa'ilnya sama kayak hasanun. Berarti najasun. Ini sifat musyabbahanya. Najasatan masdarnya. Ini untuk isim fa'ilnya ya. Silakan Evan. Najusa yanjusu. Cuma ada satu wazan ya, yaf'ulu. Mudhari'nya, enggak ada yang lain. Silakan. Najasatan. Najasun. Unjus ya kawan. Bukan najasan. Nonnya dulu kan najasa, berarti unjus. La tanjus ya. Betul. Manjasun. Ya, coba sekali lagi. Kok kayaknya kerepotan sih. Ayo, najusayan jusu ya. Najusayan jusu najasatan najasun manjusun unjus la tanjus manjasun. Ya. Itu ya artinya najis. Berarti yang najis apa? Najasun, yang najis. Isim fa'ilnya itu, sifat musyabbahanya. Masdarnya najasah ya. Baik, lanjut aja ya. Sekarang hasuna sudah masuk, sekarang sakula.
Apa masdarnya, kawan? Apa ada, Pak? Masdarnya apa, Pak? Askolan. Saklan ya. Fa'lan. Saklan. Standar, Pak, biasa. Kemudian untuk isim fa'ilnya saqilun, pakai wazan fa'ilun. Saqilun. Saqilun. Bisa dua sih masdarnya, suklan bisa atau saklan. Suklan bisa atau saklan. Lanjut, untuk isim fa'ilnya ya, bukan saqilun tapi saqilun, ikut wazan fa'ilun. Lanjut, fadhal, Pak. Sakula yaskulu. Skulu saklan. Sakilun maskulun. Uskul la taskul masqalun. Masqalun. Masqal. Ya, masqalun. Faman ya'mal misqala, itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebiji, seberat misqal kan? Seberat dari biji sawi, yang paling tipis lah, yang paling kecil ya. Biji yang paling tipis, yang paling kecil. Maka Allah akan melihatnya, dan barang siapa yang beramal suatu keburukan seberat biji sawi juga, maka Allah akan melihatnya. Nah ini ya, artinya perbuatan yang baik maupun yang buruk Allah pasti melihatnya. Baik ya kan. Kemudian kita masuk jamula. Apa masdarnya? Apa mas? Pernah dengar jumlan gitu? Jamal. Jamalan, panjang ya? Panjang, jamalan. Kemudian untuk sifat musyabbahanya jamil. Nggak pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Jamilun, dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ada ya? Jarang dengar. Makanya nggak pakai wazan fa'ilun ya untuk bab ini. Rata-rata dia antara masdar dan sifat musyabbahanya atau isim fa'ilnya itu simai atau samai. Kita harus banyak membuka kamus dan mendengar langsung dari orang Arab. Ya, jamil. Bukan jamilun, bukan ini ya. Ini yang kemarin, kalau yang ini mah rata-rata pakai yang ini. Silakan ya, Wan. Jamula yajmulu. Jamalan, jamilun, majmulun, ujmul, la tajmul, majmalun. Cantik artinya ya. Berarti kalau yang cantik ya jamil, yang ganteng, yang cantik, yang indah sama Pak, artinya jamilun. Iya. Kalau jamal, apa jamal? Onta jadinya ntar. Iya. Makanya cara salah panjang pendeknya perhatikan di situ ya. Salah panjang pendek beda arti ya kan.
Ya, kalau jamal itu masdar dari ini kecantikan berarti kan ya. Tapi kalau jamal pendek Pak ya, onta jadinya. Kalau jamil yang cantik, yang ganteng, ya itu. Jangan dipendekin Pak ya, terus jadi onta Pak. Baik. Hasan ya, Hasan Husain. Pernah mendengar ya? Siapa itu? Cucu Nabi ya? Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Husain, berarti cicitnya. Jadi Hasan Husain, kan mereka juga menikah ya. Husain itu menikah. Ya, Husain bin Ali menikah, punya anak namanya Ali, dinamakan Ali juga, nama bapaknya dia. Ali bin Husain. Berarti cicit Mas ya. Jadi cucu Nabi punya anak namanya Ali gitu loh. Cicit Pak ya. Nah, pernah mendengar kisahnya? Pernah ya? Masya Allah itu. Jadi Ali bin Husain ini kebiasaan Pak dalam hidupnya beliau suka bersedekah di malam hari, membagi-bagi makanan pokok ya penduduk kota Madinah, dan mereka sedang tertidur. Sebuah riwayat ya dari Muhammad bin Ishaq mengatakan kanan nas min ahlil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Jadi penduduk kota Madinah itu mereka dulu mendapatkan makanan pokok, dan mereka nggak tahu Pak dari mana makanan pokok tersebut. Ketika pagi hari buka pintu sudah ada pokoknya. Itu dibagikan kurang lebih 100 kakak dari kalangan fakir miskin penduduk kota Madinah. Falamma mata, namun ketika meninggal dunia Ali bin Husain. Nah ini, ketika meninggal Ali bin Husain, faqadu ma yu'tu nabihi minal lail. Mereka orang-orang fuqara tadi kehilangan makanan yang mereka biasa dapatkan di tengah malam. Subhanallah Pak ya. Kalau antum pernah dengar Ali bin Husain itu namanya Zainul Abidin. Dikenal dengan Ali Zainal Abidin karena orangnya ahli ibadah Pak. Zain itu kan yang paling bagus, Zain. Abid, orang yang sangat apa ahli ibadah, bagus ibadahnya. Luar biasa ketaatannya. Nah, itu beliau tuh ketika meninggal jasadnya dimandikan ya, dan terlihat ada lebam ya di pundaknya. Nah, baru tahu ternyata selama ini makanan yang mereka dapatkan dari siapa tadi? Ali bin Husain. Itulah pasal bagaimana orang-orang soleh dahulu mereka berusaha menyembunyikan amal solehnya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali setelah mereka meninggal dunia. Ini masa. Nah, ini harus kita andalkan ya kawan. Kita harus punya amal yang tersembunyi, yang nanti kita bisa andalkan di hadapan Allah. Pernah kita mendengar sebuah hadis, ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan nanti di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah untuk 7 golongan ini. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah hatta la ta'lama, sehingga sampai tidak diketahui ma tunfiku, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sampai tidak diketahui tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya di sini kan sebuah kinayah, kiasan. Tangan kanan dengan tangan kiri kan saling bergandengan Mas ya. Betul ya? Saling bahu-membahu, bersatu. Tapi seolah-olah saking disembunyikan kata Nabi itu. Amal tersebut tangan kiri ini nggak ngerti apa yang disedekahkan tangan kanan. Dan ini ikhwan ya, nanti akan menjadi amal yang kita andalkan di hari kiamat. Ikuti ikhwan ya. Banyak para sahabat seperti itu, seperti Bilal bin Rabah. Itu kebiasaan beliau salat 2 rakaat setelah berwudu.
Ya, sampai Nabi bertanya, kok bisa Bilal? Saya mendengar terompah sandalmu ya di surga, suaranya gitu. Ternyata tadi punya andalan, punya amalan yang bisa diandalkan. Jadi dari sisi lain ya kawan, kalau amal soleh, ya amal soleh yang disembunyikan itu kan berarti akan terjamin keikhlasannya. Jadi kita berusaha belajar bagaimana hati ini merasa senang gitu loh. Kalau hanya Allah saja yang tahu, gitu. Belajar senang kalau amal soleh ini hanya Allah yang tahu. Kalau zaman sekarang kan namanya media sosial mas ya, banyak orang yang sangat mudah memosting amal ibadah, amal soleh. Dan itu dikhawatirkan apa? Terkena penyakit riya yang bisa merusak amal soleh itu sendiri. Tapi terkadang ya kawan, terkadang amal soleh itu bisa kita nampakkan. Ada dengan apa? Dengan adanya maslahat, karena adanya maslahat. Mungkin karena apa tadi ya kawan? Untuk mencontohkan kepada yang lain. Itu enggak ada masalah, antum tampakkan. Untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Ya, itu dalam para ulama menyebutkan boleh untuk kita nampakkan. Supaya yang lain juga apa? Ikut berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita khawatir terkena penyakit riya, maka lebih baik apa? Dijauhi. Iya, dijauhi. Itu ya. Ya, Ali bin Husain. Sama dengan kisahnya sampai itu, seorang tabi'in yang bernama Dawud ibnu Abidin. Beliau berpuasa selama 40 tahun, Mbak. Istri sama anaknya enggak ada yang tahu. Puasa sunnah 40 tahun lamanya, enggak ada yang tahu. Ketika dia berangkat kerja, dibekali makanan sama istrinya, makanya dibagikan sama fuqara di perjalanan. Pulang maghrib, istrinya nyediain makan malam. Itu sebenarnya apa? Buka puasanya. Dia nggak pernah bilang kalau dia puasa. Pokoknya kalau malam pulang maghrib itu ya seperti biasa Pak ya, disediakan makan malam. Itu sebenarnya apa? Dia buka puasa. Jadi saya nggak ngerti kalau setiap hari suaminya itu berpuasa sunnah. Karena mereka tahu ya kan ya, amal soleh yang disembunyikan ini pahalanya jauh lebih besar, karena akan terjamin keikhlasannya. Iya, baik. Lanjut ya, syarufa sekarang. Syarufa ya, syarif itu loh. Kalau itunya jelas, isim fa'ilnya syarif, sifat musabbahnya syarifun. Kalau masdarnya syarafun, syaraf, kayak khasa, kayak ini Pak ya, syarafun. Tulis ya, gak apa-apa. Masdarnya, kalau ininya sifat musyabbah ikut wazan syarif. Ini masdar ya kan. Ini isim fa'ilnya ya. Syarifun. Sebagaimana ucapan Imam Nawawi pernah mengatakan ini, inna min syarafil ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu itu menjadi mulia tergantung yang dipelajari. Kalau kita mempelajari tentang tauhid, ya semakin mulia ilmu tersebut karena menjaga tentang haknya Allah, halal dan haram, terkait masalah keagungan Allah ya, maka semakin mulia. Ya, semakin kita pelajari ilmu yang tidak bermanfaat, ya tidak membawa kemuliaan. Silakan ikhwan. Syarufa yashrufu. Syarufa
yashrufu syarafan syarifun masyrufun usyruf la tashruf masyrufun. Ada yang punya nama Syarif di sini? Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhi Syarif ya. Tasyarrafna biliqaikum. Saya merasa mulia bertemu dengan Anda, kan gitu. Biasa digunakan gitu ya, Pak. Tasyarrafna. Kami merasa dimuliakan dengan kedatangan antum. Ya, tasyarrafna bi khudurikum. Kami merasa dimuliakan dengan kehadiran antum. Bisa begitu ya, kalimat-kalimat yang sering dipakai. Baik, lanjut ya, ya. Mudah insyaallah. Soluha sekarang, pantas. Apa masternya? Solah. Solahan. Solahan ya. Solah. Solahan. Nah, untuk isim fa'ilnya masih standar ya, solihun. Solih, bukan solih ya, bukan kayak ini, bukan solih tapi solihun. Masternya solahan. Solaha yasluhu solahan solihun. Ini terkadang masih ada yang ikut wazan fa'ilun Pak ya. Ya 1 2 adalah. Nanti juga ada nanti yang kayak apa ya? Oh, jarang malah. Jarang. Mungkin solihun aja lah ya. Soleh itu loh. Iya. Soleh. Dan kalimat istilah itu dari kalimat soleh kan, soluha, dari kalimat soluha. Kita sering baca buku ya, contohnya doa, sholat secara bahasa artinya doa, gitu ya. Secara istilah, ya kan, gerakan yang tertentu dengan bacaan tertentu diawali dengan takbiratul ihram, dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu kan makna secara istilah. Artinya istilah itu makna yang pantas. Makna yang disepakati oleh ulama gitu loh. Saya gitu kan. Karena sholatnya pantas. Makna yang disepakati, yang pantas dan diakui gitu loh, kawan. Beda dengan secara bahasa. Kalau secara bahasa kan sekedar dia memaknakan secara bahasanya saja. Arti secara bahasa. Kalau istilah itu berarti makna yang sudah pantas dan disepakati gitu loh oleh kalangan ulama. Istilah dari kalimat soluha, aslinya sod lam ta ha. Silakan tasrif. Soluha yasluhu. Soluhu solahan solihun masluhun usluh la tasluh maslahun. Maslah ya, maslahun. Pantas. Berarti orang yang soleh, orang yang baik itu ya pantas, orang yang pantas, yang soleh. Kemudian koruba sekarang. Koruba yakrubu. Kalau fi'il mudhari cuma 1 ya. Masdarnya korobatan atau kurban bisa. Korobah atau kurbah. Antum pakai yang mana nih? Yang kurbah aja ya, kurbatun. Kayak husnan tadi, kurbannya. Kurban bisa. Kemudian
untuk sifat musyabbah atau isim fa'ilnya qarib, ini yang masyhur ya. Qaribun, dekat. Ikut wazan fa'il. Rata-rata ikut wazan fa'il ya kan? Fa'ilun. Ini spesial sih soalnya nih, yang wazan ini. Rata-rata ikut wazan ini. Fa'ilun. Baik, silakan bisa ditasrif. La takrub makrobun. Seperti dalam firman Allah ini ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat ya kan, Allah berfirman, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan, mengijabahi orang yang berdoa kepada aku. Jadi Allah sendiri ya perintahkan kita agar langsung minta kepadanya, karena Allah dekat. Jadi jangan seperti anggapan setiap orang yang saya itu belum pantas kalau minta langsung kepada Allah. Saya harus melewati orang-orang soleh dulu ya Mas ya. Menyebut nama orang soleh, mungkin ke kuburan dulu, baru kan saya itu siapa, saya itu adalah pendosa. Ini keliru ya kawan. Ini justru khawatir apa tadi? Jatuh kepada perbuatan syirik ya. Allah katakan fa inni qarib, saya itu dekat. Dan Allah iringi dengan kalimat saya kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah justru senang bagi hamba ini yang mau berdoa langsung kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu dia akui zat yang maha mulia. Gitu ya, yang sangat dekat, yang senantiasa mengabulkan permintaan hambanya. Ya, itu ya kan ya. Jadi jangan beranggapan kemudian, wah kita itu biasanya alasan orang-orang musyrikin seperti itu. Jadi zaman dulu, ya, saya itu pendosa, saya nggak pantas langsung minta kepada Allah, siapa saya, maka saya harus lewat orang-orang soleh. Itu alasan mereka dari dulu seperti itu. Ya, maka ayatnya sangat jelas. Fa inni qarib. Baik, lanjut ya. Ba'uda sekarang. Ba'uda masdarnya bu'dan. Apa sifat musyabbahannya? Ba'id. Nah, sama itu. Kita wazan fa'il. Ba'idun. Jauh. Jarang dengar ya. Ba'idun. Dengar? Pernah dengar? Enggak ya? Jarang dipakai, memang enggak ada ya Pak. Ba'id yang masyhur. Isim fa'ilnya. Tuliskan lagi. Ba'id. Bisa kan Pak nulisnya Pak? Bu dan ini masdar. Kemudian yang ba'id kayak husnan ya, sama husnan. Bu dan baik, silakan. Ba'uda yab'udu. Ba'uda yab'udu bu'dan.
baidun, mab'udun, ub'ud, la tab'ud, mab'adun. Ya, mab'adun. Ya, mab'ad yang jauh, ya, tempat yang jauh atau waktu yang jauh. Baik, sa'uba sekarang. Sa'uba sulit, ya. Masdarnya su'ubah, su'ubatan. Terus isim fa'ilnya sa'bun, ya kawan. Justru mirip masdar, ya, isim fa'ilnya. Su'ubah ini masdarnya. Kalau isim fa'ilnya, sifat musyabbahahnya sa'bun. Sulit. Mirip masdar, ya. Padahal ini isim fa'il, Pak. Sa'bun, ikut wazan fa'lun. Ya, ini yang isim fa'ilnya, ini yang masdarnya. So'ab, sulit. Silakan. Sa'ubayas ubu su'ubatan, sa'bun mas'ubun, us'ub la tas'ub, mas'abun. Ya, sulit. Anda lihat, ya, tidak ada yang diawalinya me atau ber. Karena emang rata-rata lazim, fi'ilnya enggak butuh objek, ya kawan. Tuh. Sulit, najis, mulia, baik, pantas, itu doang. Fi'ilnya lazim dia, nggak butuh objek. Lanjut, sahula. Sahula masdarnya suhulan atau suhulatan. Untuk isim fa'ilnya sahlun. Mirip su'ubah, mirip persis. Ya, wazannya kayak ini. Mana? Ini, ya. Nih. Suhu masdarnya suhulatan atau suhulan bisa. Kemudian untuk isim fa'ilnya sahlun. Isim fa'ilnya sahl. Jadi sahl itu bukan masdar, ya kawan, ya, tapi apa, isim fa'il itu. Banyak kan sahabat namanya Sahal. Sahal bin Sa'ad. Kalau tasghirnya apa? Suhail, ya. Tasghirnya Suhailun. Yang mudah, yang gampang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah. Itu. Kalau sudah sahhalallah berarti nanti artinya jadi mutaaddi. Allah mudahkan dia, memudahkan dia. Kalau sahula saja artinya mudah. Ya, Mas, ya. Tapi kalau sahhala artinya jadi mutaaddi. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Baik, silakan, ya, Wan. Sahula yasulu suhulatan. Suhulatan sahilun. Apa tadi? Sahlun apa ya? Ushul la tashul
mashalun. Ushul la tashul mashalun. Baik. Artinya apa? Mudah. Sekarang aduba. Sama dengan sahula tadi, masdarnya apa? Udubatan. Kemudian isim fa'ilnya apa? Adbun, fa'lun. Sama. Ini mirip semua nih. 3 fi'il ini mirip sama. Masdarnya sama, sifatnya sama, sama isim fa'ilnya. Artinya tawar ya. Udu batan ya. Kemudian untuk isim fa'ilnya adbun. Sama, artinya tawar. Ya, namanya tawar itu bisa diartikan apa ya, kawan? Lezat ya, bisa juga. Seger bisa. Silakan kawan. Udubatan, adbun, ma'dubun, u'dub, la ta'dub, ma'dabun. Nah, kemudian kasura ya. Kalau kasura apa masdarnya? Kasrotan. Kasrotan. Kemudian isim fa'ilnya apa? Kasirun. Kasirun ya. Tulis ya di situ biar ada catatannya. Ini masdarnya kasrotan. Kemudian untuk isim fa'ilnya kasirun. Nah ini yang sering muncul hewan kasrah. Kasratut tu'an, banyak makanan. Seperti dalam firman Allah, itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid ya. Faminhum muhtadiu wa katsirum minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk, namun kebanyakan mereka katsirum minhum fasiq. Mereka berbuat fasik. Yahdi bihi kasira, yudillu bihi kasira, wa yahdi bihi kasira. Surat apa itu kan? Al-Baqarah mas? Yudillu bihi kasira wa yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Al-Baqarah ya. Itu ada kan? Kasiro, kasir pakai kalimat ini, kasir. Jadi kalimatnya insya Allah nggak asing. Baik Ibnu Katsir kan
Pernah dengar ya? Nah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Makanya lucu ya kawan ya, banyak orang yang menghujat dari kalangan Sufi Syiah itu paling getol memusuhi Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah itu paling getol dalam memberantas kesyirikan, kebid'ahan. Banyak kitab-kitab beliau yang bisa dikatakan menyinggung lah, membahas tentang masalah syirik itu tuntas, bahas masalah bid'ah, khurafat tuntas. Jadi ya kayak orang Sufi Syiah yang kepanasan gitu loh, nggak terima. Ya, Anda melihat saja murid-muridnya orang-orang hebat semua. Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, jadi ulama juga kan. Ibnu Katsir jadi ulama besar. Siapa lagi? Imam Zahabi juga ulama besar. Ya, jangan tanya kehebatan Ibnu Taimiyah, lihat saja muridnya kayak apa gitu loh. Muridnya aja hebat-hebat semua, apalagi gurunya, kan begitu. Luar biasa kan? Nah, dan yang unik ya kawan, ada sebuah kisah ini yang indah. Ketika Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang berjudul tentang istighosah, hukum istighosah itu loh. Beliau rinci mana yang syirik, mana yang boleh, mana yang bid'ah, rinci. Nah waktu itu di zaman itu ada namanya orang Sufi, pengagung kuburan lah ya, biasa kan kayak gitulah. Namanya Bakri, Ibnu Bakri kalau nggak salah ya. Tentu nggak senang kan dengan tulisan Ibnu Taimiyah tadi. Artinya ya merasa tersinggung lah ya kawan ya. Wah istighosah dibilang syirik apa itu. Bagus rinciannya luar biasa. Nah karena dia nggak bisa membalas dengan hujah, dengan ilmu, Bakri ini pakai kekuatan. Jadi manggil preman gitulah ya. Preman-preman dikumpulin, orang badannya gede-gede itu kan, disuruh ngebukin siapa? Ibnu Taimiyah. Bayangkan seperti itu, ya. Tokoh sufi di zamannya waktu itu. Sampai dalam kisah itu riwayat itu, tahu kelenger nggak? Kelenger itu apa sih? Ibnu Taimiyah sampai kelenger, tahu kelenger ya? Bisa dibilang pingsan tapi ya pokoknya pingsan ya kawan ya. Sampai pingsan, digebukin sama orang-orang preman-preman itu. Begitulah ahlul bidah ya, ketika mereka nggak bisa menyerang dengan hujah, pakainya kekuatan. Nah, Ibnu Taimiyah juga punya fans kan, punya follower mas ya. Ya kan, pasti dong. Ulama besar juga punya follower, nyerang juga kan. Itu artinya, dan bahkan waktu itu penguasanya itu bilang siapa yang mukulin Ibnu Taimiyah. Dan murid-muridnya Ibnu Taimiyah tadi, followernya tadi, fansnya tadi Pak ya, ngadu ke hakim kan. Nggak terima kalau gurunya digebukin sampai pingsan. Ya sudah kalau gitu cari siapa dalangnya ini. Tahu kalau Bakri kan musuhnya, ibaratnya nggak senang sama Ibnu Taimiyah. Dicari berhari-hari si Bakri ini nggak ketemu ya kawan. Ini Ibnu Taimiyah begini, saya bilang, urusanku saking baiknya dia ya sama Bakri tadi. Kalau urusanku dengan Bakri sudah selesai, saya maafkan dia. Tapi kalau kalian ingin menuntut haknya itu urusan kalian. Kalau kalian ingin menghakimi dia, dikasih pelajaran itu mas ya, itu bukan urusan saya. Saya dengan dia udah selesai masalahnya. Saya udah maafkan dia. Ternyata kawan dicari-cari nggak ada selama beberapa hari. Ternyata dia ngumpet di mana? Di rumahnya Ibnu Taimiyah. Dilindungi, bayangkan. Bayangkan saking baiknya beliau. Jadi bukan hanya ilmu ya kawan ya, akhlaknya juga luar biasa. Makanya saya heran kadang orang-orang kayak Syiah, Sufi menghujat, alhamdulillah di internet tuh. Ibnu Taimiyah dihujat tapi bisa ya. Kalau dia belum melihat bagaimana akhlak beliau sama mereka yang dimusuhi itu. Jadi musuh bagi dia bagaikan teman. Ya dianggap teman, bukan ada masalah. Kalau masalah ilmiah, ayo debat ilmiah gitu loh. Jangan pakai kekuatan. Bahkan dia ngumpet dilindungi di rumahnya. Ya, ternyata selama itu dia dicari nggak ada, itu diumpetin mas. Dijaga, dilindungi di rumahnya. Akhirnya Bakri merasa kaget ya, masya Allah ya. Ternyata orang yang selama ini saya musuhi berhati mulia mas ya, berhati emas gitu loh. Sampai lawannya itu mengakui kehebatannya, akhlaknya. Beliau bukan orang kaya kan, tapi masya Allah ilmunya. Bahkan karya tulis beliau banyak ditulis di penjara. Jadi namanya orang yang alim, ilmunya sudah luar biasa, nggak peduli dimanapun pak ya. Dia mau di penjara mau diapain ya, tetap ya dimanapun dia tetap berhati emas gitu loh. Dan bermanfaat ilmunya untuk orang banyak. Itu ya kawan, itu cerita tentang Ibnu Taimiyah. Yang itu bisa lihat lah muridnya kayak Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah.
Itu yang mengisahkan tadi, kisah tadi Ibnu Katsir, muridnya sendiri yang sama Bakri digebukin tadi. Ibnu Katsir menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah di kitab Bidayah wan Nihayah. Bagaimana akhlak beliau. Sama mirip dengan kisah yang lain, ketika musuhnya itu meninggal, ya yang nggak senang sama Ibnu Taimiyah itu meninggal, Pak. Dia datang ke keluarganya bertakziah. Bahkan ngomong sama anak istrinya. Kalian ini musuh, bapaknya itu musuh berat loh. Artinya membenci Ibnu Taimiyah, menjelek-jelekkan, pokoknya menghujat dan seterusnya. Dibilang, kau dan anakmu biar saya yang menanggung nafkahnya. Saya begitu. Jadi nggak membalas dengan keburukan, ya Wan. Ya. Kalau kita kan syukurin kan gitu sekalian ya. Itu enggak, justru yang orang-orang yang muslim malah dibaikin gitu loh. Dibalas dengan kebaikan. Yang menjamin nafkah, yang menafkahi anak istrinya dia. Ya mungkin di sini bilang bapak sambung ya Mas ya. Enggak dinikahi tapi bapak sambung lah dari sisi nafkah ya Wan. Baik, gimana lanjut? Apa cukup? Cukup Pak ya? Baik, mungkin demikian ya. Mungkin besoklah kita selesaikan ya. Yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Gimana ya kawan? Kalau ini selesai kita baca kitab aja gimana? Habis Isya. Jadi belajar baca kitab sekaligus apa? Ya sambil berjalan aja tasrif yang rubai. Tahu rubai? Nanti kan kita sudah masuk yang rubai ya. Yang tambahan satu huruf. 3 huruf tambahan 1 huruf. Nanti ada kayak fa'ala, af'ala dan seterusnya. Gimana kalau mau belajar latihan kita nggak apa-apa. Kita mungkin latihan langsung baca sambil nanti kita analisa. Oh ini wazannya ikut wazan ini, ternyata ikut wazan ini gitu loh. Nanti biar langsung kita paham. Oh ternyata dalam bahasa Arab itu cuman kalimatnya seperti ini. Ini kalau kita nggak ngerti kita bisa buka di beberapa wazan-wazan yang ada di sini. Sambil berjalan ya, yang sulasi mazidnya, yang 3 huruf tambahan 1 huruf, nanti 3 huruf tambahan 2 huruf, 3 huruf tambahan 4 huruf nggak ada ya, 3 huruf ya, mentok baca. Nah itu. Monggo kalau mau langsung, ya mungkin bisa lah 15 menit ya sambil baca, menganalisa. Untuk i'rabnya kan masih belum kita belajar i'rab ya, kayak mungkin mubtada, khobar, apalah belum ya. Ya mungkin sambil ini sedikit-sedikit kita nanti spill ya Mas ya. Kita spill. Baik, kira-kira kita apa yang mau dibaca nih? Usul Salasa aja ya. Download bisa ya, atau mau pakai buku bisa dioret-oret bisa. Ya. Usul Salasa matannya saja ya, nggak usah pakai syarah ya. Ya untuk latihan baca aja. Tapi yang nggak ada harokatnya Mas. Saya matan apa ada harokatnya biasanya. Matan rata-rata ada harokatnya. Ada nggak matan usul Salasa tapi nggak ada harokatnya? Kalau ada harokatnya tuh melancar semua ntar ya. Nggak bisa saya tanya nanti. Kalau bisa nggak ada harokatnya ya, buat latihan. Karena rata-rata matan, kalau matan bisa ada harokatnya. Ya, nanti coba dicari lah. Cari yang nggak ada harokatnya. Baik, mungkin demikian ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.